Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Teman-teman, thank you banget udah nonton lagi video analisa kita. Dan ya, kali ini kita juga akan bikin analisa lagi buat Anda. Sekaligus juga mau ngasih signal buat Anda semuanya. Nah, tapi sebelum itu saya ada satu kabar yang ya saya tampilkan di layar buat Anda lihat ya. Jadi ini kita akan melakukan live streaming teman-teman untuk analisa teknikal. Jadi kalau nanti Anda ikut live streaming ini, Anda bisa request koin yang Anda pengen dibantu analisa dan juga time frame yang Anda mau ya. Jadi kalau Anda ikut live streaming, Anda minta langsung signal ataupun ya rekomendasi dari analisanya seperti apa, ya Anda bisa minta di dalam live streaming itu. Nah, untuk live streaming sendiri akan kita infokan nanti di dalam grup. Jadi Anda boleh ikut dulu di dalam grup Telegram kita, is free, Anda free to join dengan kita, karena itu gratis juga. Dan nanti kita akan info di dalam grup untuk jadwal live streamingnya. Dan jadwal sendiri itu kita tidak tetap teman-teman, tergantung dari waktu ya. Jadi seminggu pasti akan kita adakan, misalkan 2 kali lah kita bikin. Cuman jadwalnya itu nggak bisa saya bikin fix teman-teman, karena ada benturan dari jadwal saya. Jadi ya terkadang minggu ini bisa hari ini, minggu itu bisa hari besok gitu kan ya. Jadi jadwalnya bisa berbeda-beda. Nah, supaya lebih enak, kita akan infokan di dalam grup. Jadi Anda bisa dapatin jadwal dari yang analisa live streaming kita lewat grup Telegram. Jadi buat Anda pengen gabung, silahkan gabung dulu ke dalam grup. Linknya ada di dalam deskripsi dari setiap video yang kita bikin. Jadi Anda join aja di dalam grup Telegram. Dan nanti kita bakal update untuk jadwal live streaming, sehingga Anda bisa tahu live streaming kita. Ya, itu ada sekedar info buat Anda semua teman-teman ya. Dan ya, kita akan lakukan analisa kembali teman-teman. Dan ini ada request dari salah satu komentar yang ada di video sebelumnya untuk melakukan analisa market pada koin Akham teman-teman ya. Nyebutnya susah ya teman-teman ya, Akham ya. Dan secara kode dia ARKM teman-teman ya untuk kodenya. Dan kita akan cari tahu ini koin apa sih ya, karena saya sendiri belum pernah trade koin ini ya, belum pernah tahu dan kayaknya belum pernah analisa koin ini teman-teman. Jadi kita akan analisa secara total dari market cap-nya, total supply-nya, dan analisa secara teknikalnya. Kita akan cari tahu nih koin bagus nggak sih untuk kita beli, hold, atau cukup untuk trading saja. Nah, semua akan kita cari tahu di dalam video kali ini. Tapi sebelum itu, Anda tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya.
Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliar rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sudah muncul. Jadi ini adalah chart dari koin ARKM atau ARKM teman-teman ya. Sekali lagi nyebutnya susah banget ya. Lalu time frame yang saya gunakan, teman-teman bisa lihat di sini time frame 1 hari dan juga menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin ARKM ini teman-teman. Dan ya, di time frame besar ini teman-teman bisa perhatikan koin ARKM ini mengalami penurunan terus ya. Tapi ya di bagian terakhir sini sudah ada perlawanan. Nah, untuk analisa teknikalnya kita bikin di akhir video nanti ya. Kita sekarang masuk dulu ke dalam coin market cap dan kita mau cari tahu dulu dari sisi market cap koin ini oke apa tidak ya. Secara fundamental dulu teman-teman ya. Nah, koin ARKM ini berada di peringkat 291 ya. Dimana kalau secara peringkat ini di atas 100 besar ya teman-teman ya. Lalu kemudian untuk harganya 0,5834 atau turun sekitar 5,74% dari hari kemarin ya selama 24 jamnya. Dan kalau teman-teman perhatikan ini market cap-nya di 131 juta dolar ya. Ya, secara market cap masih di bawah banget standar yang selalu saya infokan ya, minimal 1 billion teman-teman. Ini hanya 131 juta dolar ya. Jadi kalau dari sisi market cap, secara scoring ya, ini nggak gitu oke lah ya. Saya mungkin hanya kasih ya 30 poin dari 100 poin kali ya, dari sisi market cap ya. Nah, untuk volume tradingnya di sekitar 77,78 juta dolar dalam waktu 24 jam. Dan volume tradingnya ini dari hari kemarin turun ya 32,12%. Nah, untuk volume tradingnya, yang selalu saya sarankan adalah minimal 100 juta dolar, teman-teman, ya, untuk koinnya. Jadi, scoring kalau misalkan kita bicara untuk volumenya, ya, ini masih di angka, ya, 40 kali ya, dari 100 ya. Jadi, market cap-nya mungkin 30 dari 100, kalau volume ya sekitar 40 dari 100, ya. Lalu kita lihat dari total supply dan juga dari supply-nya, ya. Dari total supply, dari maksimal supply itu teman-teman ya, karena kita perlu tahu maksimalnya ya. Dari maksimal supply ini koin bagus ya, sudah ada maksimal supply-nya, artinya ini koin tidak akan bisa dibikin lagi ya. Dan ini totalnya adalah 1 billion koin ARKM teman-teman ya. Lalu untuk total supply-nya juga sama ya, artinya yang memang sudah disiapkan itu sekitar 1 billion ya. Nah, tapi yang jadi problem di sini adalah yang beredar ya, artinya di sini yang unlock-nya masih banyak sekali teman-teman. Kita akan cari tahu nanti ya. Jadi untuk circulating supply-nya itu baru hanya 225 juta koin teman-teman ya. Jadi masih ada 774 jutaan koin yang statusnya masih unlock ya, yang masih belum dibuka ya. Coba kita cek di bawah sini, harusnya ada informasi lock and unlock-nya ya dari koinnya. Sebentar. Nah, ini dia. Untuk unlock-nya ini masih ada, yang lock-nya ya. Yang lock-nya masih ada 60,32% ya. Dan untuk yang unlock-nya sudah ada 39,68% ya. Jadi masih banyak koin unlock-nya ya, masih sekitar 39,68%. Artinya ketika koin ini di lock, harga bisa turun teman-teman ya. Lalu kemudian untuk yang, ya ini untuk alokasinya ya, alokasinya di advisor-nya 3%, investornya masih pegang 17,5%, core distributornya masih pegang 20% ya, masih banyak banget. Foundation treasury-nya masih pegang 17,2%, lalu untuk ekosistem atau komunitasnya baru pegang 37% ya. Untuk Binance Launchpad itu 5% teman-teman. Jadi alokasinya kurang lebih seperti itu. Artinya ini koin masih banyak ada di developernya ya, karena masih di lock sekitar 60% teman-teman. Masih banyak banget yang di lock ya. Ini lumayan banyak teman-teman ya. Lalu kita lihat dari, jadi kalau secara supply ya, secara supply karena karena locknya masih banyak banget, jadi ya kita kasih nilai berapa ya enaknya ya? Ya mungkin cuma 30 kali teman-teman, 20-30 karena ya kecil banget ya, atau 25 poin lah sesuai dengan rasio dari ininya, lock-nya ya. Jadi sekitar 25 poin aja dari 100 poin dari sisi supply. Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam
harga tertinggi terendahnya. Oke, harga tertingginya ada di 3,99 dan sekarang turun 85% atau drop sekitar 85% teman-teman. Dan dari all time low-nya 2 tahun yang lalu itu baru meningkat 100%. Ya, kalau kita lihat dari all time high sama all time low-nya, tidak terlalu bombastis ya. Ya, sepertinya tidak terlalu bombastis ya teman-teman ya. Dan Akham ini saya kurang tahu ini kategori koin. Coba kita baca sebentar ya. Akham ini adalah blockchain analyst platform that use AI. Oke, jadi ini berhubungan dengan AI teman-teman. Ini bukan meme coin ya. Jadi meme berhubungan dengan AI artinya ini adalah altcoin ya. Detailnya nanti teman-teman bisa bacalah lebih banyak tentang Akham ini teman-teman. Sekarang coba kita ke CoinGecko karena saya pengen lihat dia ada di ekosistem siapa ini ya. Untuk total supply, maksimal supply-nya nih di CoinGecko tercatat sama 1 billion, tapi untuk yang beredar itu sekitar 400 juta koin ya. Ini agak mirip dengan yang di CoinMarketCap ya. Kalau market cap tadi kan udah info 60% tuh masih lock ya, 40% tuh masih kurang lebih yang sudah unlock ya. Jadi agak mirip ya. Lalu kita ke dalam ekosistemnya, ini ekosistemnya ada di kategori AI ya, dan masih ada 9, dan dia ada di Ethereum ekosistem teman-teman ya. Oke, kita lihat dia kategorinya apa aja. Ini ada termasuk meme nggak ya? Harusnya sih nggak ya. Di exchange-based token, ya, analytic token, derivatif, perpetual, exchange checks, ya, di checks ada, launchpad, kemudian Coinbase Venture Credit Portfolio, lalu bla bla, made in USA, jadi ini dari USA teman-teman koinnya, ya, dan sebagainya. Jadi ini bukan kategori meme coin, ya, termasuk altcoin teman-teman, ya. Nah, untuk koinnya sendiri, teman-teman bisa pelajari banyak di dalam CoinGecko ya. Nanti teman-teman cek aja di bagian about-nya, terus tokenomics-nya, security-nya, dan holder-nya. Silahkan dibaca di bagian situ. Nah, secara fundamental, kira-kira skor total berapa sih kalau misalkan seperti ini dari saya? Mungkin saya hanya bisa ngasih sekitar 40 poin kali dari total ya, fundamental untuk coin market cap, supply, dan sebagainya. 40 poin dari 100 poin aja untuk koin ini teman-teman ya, karena dari market cap-nya dia nggak gede-gede amat, terus volumenya ya mendekati di standar yang kita tetapin ya, tapi ya masih di bawah juga, lalu masih banyak yang di lock ya, ada 60% lagi masih di lock teman-teman. So untuk koin ini ya 40 dari 100 skornya dari saya ya. Kita lanjut untuk analisa teknikalnya teman-teman ya. Nah, untuk analisa teknikalnya, ini kita buka time frame daily, dan saya nggak lihat lagi yang belakang sini, teman-teman. Kita fokus sama yang terakhir ini aja, karena kalau kita lihat belakang, panjang sekali kita bahasnya nanti, ya. Nah, untuk bagian ini tren turun masih mendominasi, dan ada area yang strong banget di sini, dan sepertinya market masih belum berhasil untuk tembus, ya. Ini area yang harus dia lewati, dan ini adalah area supply zone, ya. Oke, jadi buat Anda yang pengen hold atau pengen beli koin ini untuk di hold jangka panjang, ini informasinya dari saya adalah gini teman-teman, ini dia tidak berhasil lewatin area supply zone, artinya rejection dari situ, ya, dan ini possibility bisa turun, tapi ya kita akan lihat nanti next-nya, karena kalau misalkan Anda mau beli koin ini, saya sarankan Anda adalah untuk menunggu atau wait dulu, jangan langsung beli koin ini, ya. Lalu kemudian di sini juga ada strong supply, ya, ini strong sekali malah ya, bukan strong doang. Ini strong sekali supply zone lagi teman-teman di area ini. Ini area rejection juga kuat sekali untuk koin ini ya. Oke, ya di sini ya, ini area supply berikutnya yang sangat kuat. Jadi untuk time frame daily sendiri itu ada 2 benteng yang harus dilewati sama koin ini supaya bisa memberikan konfirmasi ini koin benar-benar siap terbang ya. Kalau dia lewati supply yang paling atas, ini sudah berada di 0,8 dolar kurang lebih, dan itu naik hampir 100% dari harga saat ini ya. Tapi ya kalau memang mau confirm benar-benar naik, ya memang harus tunggu dulu, dia lewatin dulu tembok pertama, itu konfirmasi pertama, lalu kalau dia bisa tembus tembok kedua ini yang gede banget ini, nah maka dia bisa lebih yakin lagi trennya akan terbentuk tren naik. Jadi untuk Anda yang pengen hold coin ini, menurut saya Anda waiting dulu, jangan langsung beli saat ini. Kalau Anda dana ada, pengen masuk ke Akham ini, sabar dulu ya, sabar dulu teman-teman, tunggu dulu supply zone yang pertama ini dia lewati, artinya teman-teman harus menunggu harga passing di atas 0,7 dolar ya. Jadi tunggu harga lewatin 0,7 dolar, memang sudah kelihatan banget sedikit harapan marketnya mau naik untuk koin ini.
baru Anda boleh masuk. Itu pun saran saya jangan langsung masuk semua, ya. Mungkin Anda bisa gunakan 20%, 30% dari total uang yang tersedia untuk Anda beli koin ini, ya. Misalkan Anda udah siapin, katakanlah ada $1.000, Anda pengen beli koin ini, ya. Nah, dari $1.000 itu, jangan langsung dihabisin untuk langsung sekaligus membeli koin ini, teman-teman, ya. Anda boleh beli dengan $200-300 dulu, atau 20-30% dulu. Sisanya, 80-70% itu Anda simpan dulu, tunggu sampai market berhasil passing, ya. Kalau market berhasil lewat, Anda boleh masuk lagi untuk beli lagi, karena pasti pembelian di bawah sini Anda sudah profit, kan ya. Jadi Anda boleh beli lagi di atasnya nanti, ya. Kalau misalkan dia naik, ya kita beli pada saat market sedang naik. Kalau market ternyata turun, bagaimana? Ya sudah, jangan dipakai lagi uang itu, artinya Anda simpan lagi uang itu, dan tunggu nanti next momentum, atau Anda bisa pilih koin lain untuk Anda masuk untuk investasi pada koin tersebut, ya. Jadi koin ini secara time frame daily-nya, saran saya adalah Anda wait dulu, jangan masuk ke dalam marketnya dulu, teman-teman, ya. Masih belum pasti dia menunjukkan tren naik, ya. Jadi untuk Anda yang pengen beli, sabar dulu ya, jangan langsung masuk ke dalam marketnya. Nah, saya akan langsung lompat ke 1 jam, dan ini akan menjadi time frame untuk signal buat Anda semuanya, ya. Jadi kita langsung loncat ke 1 jam, kita akan lihat yang bagian 1 jamnya, ya. Oke, teman-teman perhatikan ini 1 jamnya, ya. Dan kita lihat market structure yang terbentuk di sini, ya. So far sih market structure oke ya, di sini terbentuknya cukup bagus. Jadi kita ambil agak panjang ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita ambil di sini, ini higher low-nya, lalu kemudian naik ke sini aja kali ya. Ini lebih tinggi, ini higher high-nya ya. Lalu di sini higher low, higher high, higher low, lalu naik lagi ke higher high, higher low, lalu naik tinggi sekali di sini ya. Dan sekarang ada di posisi ini ya. Secara dari time frame 1 jam teman-teman ya, ini trennya masih menunjukkan tren naik dan ini cukup bagus ya. Saat ini sedang membuat higher low-nya dan mudah-mudahan tidak melewati batas yang di bawah ini ya. Ini adalah batas yang harus dijaga oleh koin ini, dan ini juga ada garis EMA 365 yang kalau misalkan koin ini mau terus menunjukkan tren naik, jangan sampai dia lewatin garis itu, ya. Jadi ada batas ini. Batas ini berada di sekitar 0,52, ya, dan kurang lebih EMA juga kurang lebih ada di situ, ya, 0,5152. Jadi, kalau misalkan kita mau bicara koin AHM ini menunjukkan tren naik, jangan sampai dia turun di bawah 0,252, ya, atau 0,51. Kalau marketnya turun lewat itu lagi, maka dia shifting, teman-teman, dan trennya berubah menjadi tren turun kembali, ya. Untuk saat ini, higher low-nya sedang terbentuk, dan kalau teman-teman mau masuk ke dalam koin ini untuk trade, dan di sini ada area ya, sebentar, kita coba bikin garisnya dulu ya. Di sini ada area, ini nggak berhasil dia pas ya. Terus kemudian di sini juga sama ya, ini juga tidak berhasil dia pas. Coba kita lihat dari Fibonacci-nya, kita akan lihat dia masuk di area trade nggak ya? Harusnya masuk ya, karena kalau udah turunnya lumayan ya. Oke, di Fibonacci setup-nya, nah ini udah masuk ya. Jadi kalau kita lihat dari Fibonacci-nya, ini kan area higher low terbawah dan ini higher high teratas ya. Jadi dari dua ini kita dapatin area untuk Fibonacci-nya, dan so far ini masuk ke area OP pertama ya. Jadi area ini sudah menjadi area untuk kita melakukan pembelian pertama di sini ya. Dan kebetulan dia reverse di sininya. Nah, memang reverse-nya masih belum begitu kuat, jadi kalau Anda mau nunggu sabar sedikit lagi, biar lebih pasti Anda harus nunggu reverse-nya sampai angka sini, ya, sekitar 0,6. Itu lebih confirm, ya. Lalu kemudian untuk area kedua nanti berada di area sini, ya. Kalau dia reverse di situ juga oke, karena harga juga dapat lebih murah, tapi Anda harus hati-hati, karena kalau dia terus menunjukkan tren turun, maka lebih baik jangan, ya. Oke, nah kalau kita perhatikan untuk sekarang, apakah kita boleh masuk untuk trade ya? Anda boleh masuk dengan catatan ya, dengan catatan teman-teman. Jadi signal ini akan menjadi signal long buat Anda, tapi ada catatannya. Catatan pertama adalah ini harga harus melewati garis dari ini ya. Kalau ini saya menggunakan EMA, jadi EMA 21 teman-teman ya. Jadi garis EMA 21 dan dia harus cross di atas ini dulu. Jadi kalau dia berhasil cross di atas ini, maka dia akan ngejar di angka 0,6 ya.
Nah, kalau harga nyentuh 0,6, teman-teman boleh masuk untuk posisi long di situ. Ya, jadi konfirmasi pertama adalah dari EMA dulu, EM21. Kalau dia lewatin ini, baru Anda siap-siap masuk ke dalam situ. Dan kalau dia menuju ke 0,6, Anda boleh open di situ atau entry di situ, teman-teman. Ya, jadi untuk posisi trade di koin AHAM ini adalah posisi long ya, tapi dengan catatan dia lewatin ini dulu. Tanpa dia lewatin ini, jangan masuk ke dalam market ya, karena konfirmasinya masih tren turun. Saat ini kalau teman-teman lihat ini chart ini ada di bawah dari garis yang satu ini. Ya, perhatikan ya, ada di bawah garis yang satu ini, dan kalau dia di bawah garis yang satu itu secara indikator, itu artinya tren turun. Nah, kita harus nunggu dulu, dia berada di atas dari garis ini, dan kalau dia sudah berada di atas dari garis ini, dan menuju ke 0,6, di situ baru kita entry. Clear ya? Jadi ini adalah posisi long buat Anda yang pengen trading di koin AHAM, ya, dan kalau Anda masuk di posisi itu, kita TP-nya di berapa ya? Kita cek dulu ya. Oke, seandainya Anda masuk di posisi itu, ya, maka area TP Anda bakal akan ada di, coba kita lihat dulu area TP-nya, seandainya Anda masuk di sini ya, daerah sini, maka Anda bakal akan TP di kurang lebih di sekitar 0,683, ini area TP pertama ya. Kita coret dulu ya teman-teman ya. Nah, ini area TP pertama ya, lalu area TP yang kedua. Ya, jadi antara 0,683 sampai 0,705 itu TP pertama, lalu TP kedua itu teman-teman bisa ambil dari 705 sampai dengan 733. Nah, itu area TP Anda untuk trading yang time frame 1 jam di koin AHAM ya. Stop loss-nya sendiri bagaimana, Pak? Oke, kita lihat di bagian stop loss ya. Seandainya saya menggunakan risk and reward ratio teman-teman ya, kita pakai ini aja. Ini posisinya posisi long. Kita entry area sini, ya, sekitaran sini, ya. Maka kalau kita TP di sekitar sini, katakanlah 0,683 aja, ambil yang kecil aja, nggak usah terlalu gede, ya. Untuk SL-nya berarti saya harus berada di kurang lebih di bawah sini kali ya. Nah, di bawah sini seandainya dia ke situ ya. 1,2-nya berarti belum dapat di situ, berarti kita naikin sampai ke kurang lebih di sini. Oke. Nah, jadi untuk stop loss-nya Anda better ambil di harga 0,559. Itu area stop loss-nya Anda, ya. Saya kasih catatan di sebelah samping sini, biar Anda bisa tahu, ya. Jadi, untuk koin AHAM, ARKM, ya, ini posisi trade-nya, ya, adalah long, ya, tapi dengan catatan, ya. Ini saya kasih catatan dulu, ya. Catatannya adalah tunggu harga, oh ya, time frame-nya 1 jam ya teman-teman ya. Time frame, catat dulu ya, time frame 1 jam atau 1 hour ya. Jadi catatannya adalah harga harus ya, catatannya adalah harga mesti melewati pas ya, atau pas ya, itu EMA 21 ya, di time frame 1 jam itu, ya, itu kuncinya, ya, dan menyentuh dan mendekati harga kurang lebih sekitar 0,604, kurang lebih mendekati harga itu, baru teman-teman entry, ya, baru posisi entry, atau OP lah ya. Oke, lalu kalau misalkan Anda sudah OP di area situ, maka area TP-nya, area TP pertamanya Anda bisa ambil di area 0,0683 sampai dengan sorry, salah saya. Bukan 0,0 ya. 0,683 sampai dengan 0,705 teman-teman. Ya, ini area TP pertama. Untuk area TP kedua ini berada di 0,705 sampai dengan paling atasnya berapa tadi ya? Kita cek ke atas dulu. 733 ya. 0,733. Sorry, 44 lagi. Nah, ini adalah area TP-nya Anda ya. Untuk area SL-nya ya, itu berada di sini ya, kurang lebih di sekitar 0,559 ya. 0,559. Ini adalah area untuk Anda SL, teman-teman ya.
Jadi ini adalah signal trading buat Anda yang pengen trading di koin Akham time frame 1 jam. Nah, secara kesimpulan bagaimana Pak untuk koin ini? Nah, dari fundamental koinnya, terutama dari market cap-nya, menurut saya koin ini masih kurang oke. Kalau misalkan saya sendiri disuruh untuk beli koin ini, saya jujur masih ragu untuk beli koinnya karena secara market cap-nya kecil, volume trading juga tidak mendukung, dan yang lock-nya masih 60%, teman-teman. Ya, jadi dari fundamental, scoring kita sangat rendah lah. Masih ya 40, 30, 40 lah dari 100, teman-teman ya. Terus untuk time frame yang daily, buat Anda yang pengen nge-hold coin ini, karena dari fundamental juga udah nggak bagus, dari time frame daily analisanya juga belum menunjukkan tren naik, karena masih belum melewati area supply yang ini, apalagi supply yang satu ini, yang gede banget ya. Lalu kalau untuk posisi trade, ya posisi trade ini Anda bisa ambil keuntungan tapi nggak banyak ya, dengan profit yang di sekitaran sini sampai di sini aja ya. Jadi kalau dia berhasil lewatin area supply ini, maka Anda bisa sudah siap-siap untuk TP di area situ karena itu masuk ke area TP pertama. Ya, kalau Anda masih waiting sampai nanti dia tembus, Anda bisa TP lebih tinggi. Tapi kalau nggak kuat, ya mending Anda TP aja. Kalau misalkan ternyata market ini tidak berhasil masuk ke area entry, maka Anda tidak boleh entry. Artinya ketika nanti ternyata tidak berhasil lewatin garis MA21 ini, maka Anda tidak open posisi di situ, teman-teman. Ya, jadi Anda jangan entry kalau dia tidak passing itu dan mendekati ke harga 0,60 itu, teman-teman. Ya. Dan ya, itu aja mungkin signal trading dari saya buat Anda semuanya yang pengen trading atau yang punya koin ini, yang pengen dapatin ya insight tentang koinnya untuk hold atau untuk trading ya. Dan ini analisanya teman-teman. Dan saya rasa cukup untuk analisa koin ini. Dan kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, jangan sungkan tinggal komen aja di bawah. Nanti saya pasti akan bantu Anda semuanya untuk melakukan analisa pada koin yang Anda inginkan. Dan seperti info saya di depan, kita ada jadwal live streaming yang bakal kita adain, dan live streaming itu adalah untuk analisa teknikal seperti ini, tapi secara live, jadi Anda boleh request kira-kira pengen koin apa, time frame berapa, nanti saya akan bantu Anda analisa secara live langsung, teman-teman. Untuk infonya, untuk jadwalnya, Anda bisa dapatin di dalam grup Telegram yang sudah kami siapkan. Link grupnya ada di dalam deskripsi dari video ini, teman-teman. Ya. Dan sekian dulu dari saya, kita akan ketemu di video analisa berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.